Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, hamba Allah yang diberikan jalan kemudahan untuk meraih husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahulkin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini, subhanallah, kita akan belajar bersama, mengulang kembali, menceritakan kembali tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa agung yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu, pada peristiwa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai sang kekasihnya, menjumpai kekasih terbaiknya Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah, peristiwa ini dalam Islam diabadikan dalam momen Isra Mi'raj. Subhanallah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari di ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sungguhlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Peristiwa agung yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 Rajab 15 abad lalu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah agung kepada kekasih terpilihnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kejadian yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler. Subhanallah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, subhanallah, yang ketika perjalanan ini dikisahkan kepada masyarakat, diterima oleh akal, subhanallah, maka perjalanan ini tidak bisa diterima secara cuma-cuma oleh akal sehat kita. Kenapa? Subhanallah, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami suatu perjalanan yang mana ini bukan perjalanan Rasul, tapi Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Subhanallah, dari Mekah ke Palestina dalam jangka waktu yang begitu singkat. Subhanallah, laylan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhanallah, laylan kalau kita mengerti artinya adalah tidak satu malam penuh, namun hanya sedikit waktu di malam hari. Subhanallah, maka ini merupakan kejadian yang begitu spektakuler pada waktu itu, di mana pada waktu itu belum ada kendaraan canggih seperti sekarang ini, belum ada
Alaihi Wasallam begitu ajib, begitu luar biasa. Subhanallah, tidak hanya berhenti sampai di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah memperjalankan kembali kekasihnya ini, subhanallah, naik ke atas langit hingga mencapai puncak semesta, yakni di Sidratil Muntaha. Di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertatap muka secara langsung dengan Allah yang Maha Agung. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sebelum kita menjelaskan lebih detail dari kisah yang dialami oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita menafsirkan ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 1. Subhanallah, kita menafsirkan dari apa-apa yang telah ditafsirkan oleh para mufassir. Subhanallah, kita hanya ikut dengan pandangan dan penjelasan para orang-orang agung tersebut yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum surah Al-Isra ayat 1, subhanallah, sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada akhir surat An-Nahl, subhanallah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha lama'al muhsinin. Subhanallah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Kenapa kita penting menjelaskan ini? Subhanallah, karena penjelasan ini terkait erat dengan penjelasan ayat yang akan kita bahas nanti, yakni surah Al-Isra ayat 1. Kenapa Allah menganugerahkan hadiah yang begitu agung kepada kekasihnya ini, yang mana hadiah ini tidak pernah terjadi sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan pernah terjadi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kejadian ini satu-satunya kejadian yang luar biasa, yang hanya dialami oleh makhluk terluar biasa, hamba Allah yang paling luar biasa, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Pada akhir surat An-Nahl disebutkan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Wa innallaha, innanya taukid, subhanallah. Setelah itu ada lamnya, lamnya di sini lam taukid, artinya ada janji Allah, sumpah Allah, seakan-akan Gusti Allah menyatakan demi Allah, sungguh, benar-benar sungguh bahwa Allah akan senantiasa bersama al-muhsinin, orang yang senantiasa mengerjakan kebajikan. Kalau guru kita Walid Muhammad Husain Nawawi menafsirkan muhsinin adalah orang yang kebajikannya sudah menjadi watak, kebajikannya sudah mengalir dalam dirinya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, inilah akhlak para ahli ihsan. Subhanallah, muhsinin adalah perilaku atau kedudukan atau gelar bagi para pelaku ihsan, yang pada istilah lain bisa kita sebut dengan ahli arifin, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang subhanallah sudah menduduki maqam yang mulia, yang tinggi, hingga ma'rifat billah. Subhanallah, ihsan di sini atau muhsinin di sini penjelasannya luas, subhanallah. Namun kita akan sedikit membahas terkait apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan. Apa itu subhanallah ihsan? Ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kok kita menerangkan tentang ihsan? Kan di sini dibahasnya muhsinin. Nah, muhsinin itu adalah para pelaku ihsan, orang-orang yang bisa mempraktekkan, menginterpretasikan makna Islam itu sendiri, ihsan itu sendiri. Maka ihsan itu apa? Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ihsan adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah,
beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jikalau belum bisa melihat Allah, maka para pelaku ihsan ini akan menjalani step yang nomor 2. Fa innahu yaraka, dia yakin betul bahwa Allah mengawasinya, bahwa Allah senantiasa melihatnya. Inilah cara pandang para muhsinin. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Ketika dia melihat Allah, maka apakah mungkin ibadahnya asal? Maka apakah mungkin ibadahnya dilakukan dengan cara yang tidak benar? Tidak. Subhanallah, tidak mungkin. Ketika dia mengetahui sedang dipandang oleh Sang Maharaja, Sang Kekasih, maka ia akan bisa menampilkan apa yang terbaik dari apa yang ia bisa. Ini pandangan para muhsinin. Dan pandangan seperti ini bukan sekadar teori, tapi betul-betul telah menjadi watak, sudah mendarah daging. Subhanallah. Kita bisa menjelaskan teori seperti ini, tapi belum tentu kita mampu melakukannya. Tapi semoga Allah akan mampukan kita suatu hari nanti. Kalau muhsinin, subhanallah, bukan sekedar teori. Ketika kita beribadah, seakan-akan kita memandang Allah, melihat Allah, itulah kenyataannya. Allah senantiasa terpandang, terlihat dimanapun mata dia memandang. Subhanallah.